yang ku pegang teguh. Sekali lagi, lebih sungguh lagi katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang. Mari saya undang bangkit berdiri semua. Angkat tanganmu, katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. ku berserah, berkatakan Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Baik, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Di LCD sudah ada, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawabnya, jangan takut sebab apa? Daripada yang menyertai mereka. Ya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kisahnya bagian ini ya. Jadi pada saat itu bangsa Israel mereka itu akan diserang oleh kerajaan Aram. Jadi kerajaan Aram ini kerajaan yang besar akan menyerang kerajaan Israel. Di kerajaan Israel ada seorang nabi Tuhan, seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa.
Nah, pada saat Raja Aram berinisiatif untuk menyerang, untuk mengalahkan orang-orang Israel, jadi sudah menyusun strategi. Nanti kamu akan menyusur ke daerah ini, turun di tempat ini, karena di tempat itulah biasanya orang-orang Israel akan lewat. Sudah disusun strategi yang begitu hebat dari Raja Aram ini, tetapi pada saat itu Elisa dia berkata kepada raja, "Raja, janganlah raja melewati jalan ini. Karena ya, di tempat inilah Raja Aram mereka akan menyerang rombongan tentara orang-orang Israel. Mereka sudah menyiapkan strategi, makanya hati-hatilah, waspadalah, jangan lewat jalur ini." Raja taat kepada Nabi Elisa. Sementara Raja Aram dia menunggu-nunggu, mengapa kok orang Israel tidak lewat daerah ini, sementara akan menyerang orang-orang Israel. Ditunggu nggak lewat-lewat. Kemudian orang-orang dipanggil, tentaranya dipanggil. Siapa yang berpihak kepada orang-orang Israel? Mengapa orang-orang Israel tidak lewat tempat ini? Siapa yang mengkhianati kita? Seorang prajurit berkata, "Bukan tuanku, bukan di antara kita, tetapi itu loh, Nabi Elisa, dia yang memberitahukan orang-orang Israel untuk tidak lewat daerah itu." Kemudian Raja Aram berkata, "Baik, kita akan tangkap Nabi Elisa." Di mana dia? Oh, dia ada di daerah yang namanya Dotan. Kemudian Raja Aram mengirim utusan untuk mengepung tempat itu dan menangkap Nabi Elisa. Tentara berkuda, kereta disiapkan untuk mengepung tempat itu untuk menangkap akan hamba Tuhan ini. Pagi hari ketika bujang dari Elisa yang bernama Gehasi, dia keluar dari rumah dan melihat pada pagi hari ini, pada hari itu, pagi itu, dia melihat bahwa tempat di mana dia ada itu sudah dikepung oleh pasukan berkuda, kereta-kereta yang begitu banyak. Kemudian Gehasi berkata, dia masuk ke rumah dan berkata kepada Elisa, "Tuan, kita celaka. Kita celaka karena kita sudah dikepung oleh tentara Raja Aram. Celaka kita." Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, ini perkataannya, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16, jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Mengapa Nabi Elisa berkata seperti itu? Karena perasaan takut, gentar itu dialami oleh Gehasi. Karena dia yang hanya berdua dikepung oleh tentara yang begitu banyak. Secara manusia tidak mungkin dia akan bisa keluar dan menyelamatkan diri karena dia hanya berdua. Tetapi Tuhan, Nabi Elisa maksudnya, Nabi Elisa tahu bahwa yang menyertai dia itu lebih banyak daripada yang menyertai tentara-tentara dari Aram. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Elisa keluar ceritanya, ya, keluar kemudian berapa
orang-orang masuk mendekati dia dan berkata, "Tuhan cari siapa?" "Cari Elisa." "Oh, Tuhan salah alamat, bukan di sini." Karena Elisa dia sudah berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, butakan mata orang-orang ini." Dia berdoa, "Tuhan, butakan mata orang-orang ini." Sehingga ketika dia bertemu dengan Elisa, dia tidak tahu bahwa itu adalah Elisa. Di mana Elisa? Kemudian dituntunlah pasukan itu dibawa. Tetapi dengan Tuhan telah membutakan mereka, artinya tidak mengetahui dan menyadari bahwa itu adalah Elisa, ngikut aja. Tidak tahunya bahwa pasukan itu, tentara-tentara itu dibawa ke satu tempat, yaitu di kota Samaria. Itu adalah kota orang-orang Israel. Sampailah di tempat di mana sang raja ada di situ. Ketika ada di situ, mata orang-orang ini dicelikkan kembali, melihat lagi. Tapi dia bingung, karena dia ada di tengah-tengah kota. Dan secara manusia dia sudah tidak lagi berdaya, karena dia ada di kota orang-orang Israel. Sang raja berkata, "Tuan, apakah ini akan kita bunuh saja? Ini kesempatan untuk membunuh mereka." Dan Nabi Elisa berkata, "Jangan, tidak pantas untuk membunuh mereka. Mereka tak berdaya, berilah mereka makan. Berikan kepada mereka sebuah sajian buat makanan. Baru kita lepaskan orang-orang ini." Singkat cerita, kemudian ketika mereka makan dan kemudian mereka disuruh pulang ke negeri orang Aram, dan beberapa saat waktunya, lamanya tidak ada peperangan di antara mereka. Saudara dikasih Tuhan, peristiwa di mana Nabi Elisa dan Gehazi yang dikepung oleh tentara Aram yang membawa sebuah ketakutan yang luar biasa di dalam diri Gehazi. Gehazi ketakutan karena dia berpikir dengan logika manusia, kita hanya berdua di sini, sementara yang mengepung orang kita adalah orang-orang yang begitu banyak, mereka tentara-tentara yang begitu terlatih. Apa daya kita? Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita nggak melihat akan adanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak menyadari akan adanya tangan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, dan seolah-olah itu adalah hal-hal yang wajar saja. Kita mesti belajar, kita melihat bahwa betapa Tuhan itu selalu beserta dengan kita dan menyertai kita. Saya akan sampaikan apa yang membuat kita dapat melihat penyertaan Tuhan di dalam diri kita. Kita belajar dari kisah ini. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat melihat penyertaan Tuhan dalam diri kita adalah dengan cara tidak hidup dalam ketakutan. Orang yang hidup dalam ketakutan, dia tidak akan bisa mampu melihat tangan Tuhan yang bekerja. Sebab ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, itulah yang menguasai hidup seseorang sehingga tidak mampu melihat ada tangan Tuhan yang terus bekerja hari demi hari di dalam kehidupan kita. Seperti Gehazi ketika dia melihat dengan matanya bahwa mereka dikepung oleh tentara yang begitu banyak, dia berkata, "Celakalah kita Tuhan,
celakalah kita. Mengapa? Itu ketakutan-ketakutan yang dialami oleh Gehazi. Karena dia melihat dengan kasat mata ada begitu tantangan yang besar yang ada di hadapannya. Sehingga dia berkata, celakalah kita. Saudara, ini orang yang hidup dalam ketakutan itu tidak akan pernah bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Jangan hidup dalam ketakutan. Rasa takut itu adalah rasa yang dari Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam ketakutan, itu bukan sesuatu yang Tuhan rancangkan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, itu adalah virus yang lebih ganas daripada virus corona. Dalam keluarga, ketika seorang suami dia rasa takutnya begitu hebat, maka dia akan mempengaruhi istrinya, bisa terpengaruh kepada anak-anaknya. Virus kekhawatiran, virus ketakutan itu cepat sekali menyebar dan menebar kemana-mana. Dan itulah yang sesungguhnya akan membuat seseorang tidak akan pernah melihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Gehazi, dia berkata, celakalah kita Tuhan. Kenapa? Dia hidup dalam ketakutan karena melihat sesuatu yang ada di depannya, sesuatu yang sangat-sangat menakutkan bagi dia. Pasti dia akan binasa, itu secara manusia. Tapi bagi Elisa, ya, dia tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dia hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat kita dapat melihat penyertaan Tuhan? Yang kedua, banyaklah waktu doa. Ya, perbanyaklah waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mengapa? Ini ketika Gehazi, celakalah Tuhan. Kemudian Elisa, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan mata hati dari Gehazi ini. Ya, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan mata hati dari Gehazi ini. Dia berdoa. Makanya doa itu sesuatu yang sangat penting. Sedikit berdoa, saya ingat dengan satu pernyataan ini. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya enggak ini? Sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa akan banyak apa? Berkat. Amin Bapak Ibu. Nah, perbanyaklah waktu untuk berdoa. Bukan waktu kita habiskan untuk meratapi nasib, meratapi situasi, keadaan, ketakutan, kecemasan. Tapi perbanyaklah waktu untuk kita berdoa. Doa itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ini tidak mampu berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita itu butuh yang namanya Tuhan dalam hidup kita. Manusia zaman dulu itu dihormati karena status dihormati. Kekayaan atau harta itu dihormati. Jabatan itu membuat orang dihormati. Tapi Tuhan, saat-saat ini saya ketika merenungkan dengan sebuah kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi saat-saat ini, betapa manusia itu semakin direndahkan dan tidak berharga sebenarnya di mata manusia.
di manusia, di mata manusia kadang seolah-olah tidak berharga. Saya menyaksikan, melihat bagaimana tayangan-tayangan di televisi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, orang yang mereka terkena COVID dan kemudian mati. Ketika masuk ke rumah sakit, keluarga tidak boleh untuk menengok, menunggui. Ketika mati, orang itu mati tidak boleh bawa ke rumah. Kemudian orang itu langsung dibawa ke pemakaman. Penghormatannya di mana? Kalau dulu namanya pejabat meninggal, ya dihargai atau tidak orang itu bisa dilihat seberapa banyak orang yang layak pada saat itu. Kalau pejabat tinggi, maka yang layak itu begitu banyak. Tetapi zaman-zaman sekarang ini, saat-saat ini, manusia sekaya apapun, ketika mati oleh karena COVID, seolah-olah tidak berharga sama sekali. Di hadapan manusia, yaitu oleh keluarganya sendiri, itu langsung aja. Kalau yang dikubur langsung dikubur, yang dikremasi, kalau orang Jawa dibakar itu ya, langsung aja dibakar, nggak perlu ke rumah, nggak ada penghormatan khusus dari keluarga. Di manakah keberhargaan manusia itu? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya melihat video yang di-share oleh Pak Surya, satu kisah yang menarik, bahwa ketika malaikat kematian ya, itu mendatangi seseorang. Ini ada orang yang kaya raya luar biasa, hidupnya dihabiskan untuk mengumpulkan uang, tidak urusan dengan yang lain, dengan keluarga, dengan ibadah, dengan yang lainnya, tidak urusan. Pokoknya uang dan uang, sampai ia akhirnya menjadi orang yang beruang. Orang kaya raya. Ketika dia kaya raya, malaikat kematian datang kepadanya dengan membawa peso di tangannya. Dia siap untuk mengambil nyawa dari orang yang kaya ini. Dan orang kaya ini berkata, ini cerita, Tuhan, jangan ambil nyawaku, sepertiga kekayaanku akan aku berikan kepadamu, tapi jangan ambil nyawaku. Malaikat kematian tetap berkata, tidak. Orang kaya ini tetap dia bersikeras, Tuhan, udah mungkin sebagian dari hartaku aku akan berikan kepadamu, tapi jangan ambil nyawaku. Malaikat kematian berkata, tidak. Tuhan, berikan aku waktu setahun ini untuk aku hidup. Aku berikan kekayaanku kepadamu. Malaikat kematian berkata, tidak. Tuhan, berikan aku waktu 1 hari saja untuk aku hidup. Aku berikan kekayaan ini. Dan malaikat kematian berkata, tidak. Orang kaya ini tetap aja berupaya untuk membujuk akan malaikat kematian. Tuhan, berikan aku waktu sedikit saja. Beberapa menit untuk aku hidup, untuk aku lakukan sesuatu. Kemudian malaikat kematian menurunkan pesonya. Dan kemudian orang kaya ini menulis kepada keluarganya,
bahwa semua yang ia miliki itu tidak mampu menyelamatkan dia dari yang namanya kematian. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup manusia itu begitu singkat. Tadi Pak Yus sampaikan, itu tanggal 26 ya, 26 itu hari Sabtu, berguyonan biasa, tapi beberapa hari berikutnya sudah dipanggil Tuhan. Manusia kemuliaannya itu seperti bunga rumput, pagi merekah, siang menjadi layu. Itu manusia. Yang membuat kita berharga itu bukan kita di hadapan manusia. Yang membuat kita berharga itu adalah kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia tidak berharga, tapi kalau Tuhan melihat hidup kita sekarang ini, engkau adalah orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Anda ini orang-orang yang berharga di mata Tuhan, dan itu yang terpenting dari semuanya. Banyaklah waktu dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Anda akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Awali segala sesuatu yang akan kau lakukan, kau kerjakan dengan engkau berdoa kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di menit kedua, menit ketiga, jam pertama, jam ketiga dan berikutnya. Kita nggak tahu semuanya. Kita hanya perlu Tuhan yang menyertai akan hidup kita. Yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Membuka mata hati. Jangan buka mata kita terus menerus melihat kondisi keadaan di sekitar kita. Itu membuat kita kuat, buat kita cemas, tapi belajar buka mata hati kita. Seperti Gehazi yang mata hatinya pada saat tertutup tidak melihat bahwa ada Tuhan yang beserta dengan dia. Ketika Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan, membukakan mata dari Gehazi. Gehazi melihat memang di depannya itu ada tentara berkuda, ya, kereta-kereta yang begitu banyak, tetapi di belakang mereka, ya, yang mengepung mereka itu ada tentara-tentara yang lebih besar daripada tentara Aram. Siapa itu? Itu adalah tentara Tuhan yang melindungi akan Nabi Elisa dan juga Gehazi. Seringkali kita melihat hanya tentara-tentara Aram yang mengepung kita, membuat kita takut dan khawatir. Kita nggak pernah membuka mata hati kita bahwa di luar mereka ada Tuhan yang melindungi, yang menyertai kita. Makanya yang menyertai kita itu lebih besar daripada yang menyertai mereka. Masalah yang ada di hadapan itu besar, tetapi Tuhan kita lebih besar. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah yang ada, yang kita hadapi saat ini. Saya membaca satu artikel dari seseorang penulis terkenal, penulis abad 16. Dia lahir sekitar 1500 sekian, saya lupa namanya. Dia memprediksi dalam bukunya tentang tahun-tahun yang akan datang, termasuk ketika tahun 2021 ini. 2020 dan 2021. Tahun 2021 manusia itu diibaratkan seperti zombie. Kematian yang begitu cepat, yang begitu banyak. Dan memang manusia betul-betul tak berdaya menghadapi COVID-19 ini. Saya nggak membayangkan
nggak membayangkan sama sekali bahwa Bapak Ibu pun juga tidak membayangkan bahwa kemana-mana Bapak Ibu pakai masker, bahkan ibadah pakai masker, Anda ngomong-ngomong pakai masker, semua pakai masker. Sampai ada dokter berkata, mangan masker, biar sehat. Mangan masker, mangan masker. Kita nggak pernah bayangkan itu kan? Tapi itu sebuah kenyataan yang terjadi. Dan kita pun alami saat ini. Apa yang terjadi di tahun 2021 kita juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi mari kita membuka mata hati kita, ya, mata hati kita, bahwa yang menyertai kita itu lebih besar. Amin. Yang menyertai kita lebih besar daripada setiap masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Kiranya itu yang menjadi iman kita di dalam Tuhan dalam kita menghadapi tahun 2021 ini. Mata hati kita mesti terbuka. Tuhan itu tetap ada. Ya, Tuhan itu lebih besar dari COVID-19. Tuhan itu lebih dari segalanya. Tapi Tuhan sedang mengajarkan kepada kita sekarang ini. Kadang lebih banyak tutup mulut, diam diri, dan Tuhan ingin hati yang terbuka untuk kita melihat bahwa hidup ini singkat, hidup ini sementara, dan kita butuh Tuhan di dalam kita menjalani hidup saat-saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin.